Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu setelah kita menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Dan inilah yang sepatutnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan mempelajari tafsir dari surat Al-Ankabut yang insyaallah kita akan mempelajari surat Al-Ankabut ini kemudian terus sampai ke surat An-Nas, karena 10 juz terakhir ini adalah merupakan banyak dari ayat-ayat Makkiyah yang ini yang paling banyak kita butuhkan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Makkiyah sebagaimana yang telah antum ketahui dan telah kita ketahui bersama, bahwasanya ayat-ayat Makkiyah banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang hakikat sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Surat Al-Ankabut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini adalah merupakan ayatun makkiyah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Ankabut ini adalah merupakan surat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahwasanya perjalanan iman bukan perjalanan yang mudah.
perjalanan iman pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala perlewatkan melalui perbuatan oleh orang-orang lain, yaitu orang-orang musyrikin. Dan surat Al-Ankabut ini yang berisi kurang lebih sekitar 69 ayat menceritakan tentang hakikat sebuah keimanan, menceritakan tentang perjalanan orang-orang yang beriman, karena nanti akan diceritakan tentang kisah-kisah para anbiya di dalamnya, menguatkan kita sehingga menjadikan mereka contoh di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Ankabut ini, dan diberi nama Al-Ankabut karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalil atau apa yang mereka punya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah rapuh dari rumah Al-Ankabut. Jadi Al-Ankabut itu artinya apa? Laba-laba. Bagaimana rumahnya laba-laba? Begitu rapuhnya, begitu lemahnya. Ternyata orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hujah-hujah mereka tidak lebih kuat dari Baitul Ankabut. Tidak lebih kuat dari rumah laba-laba tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan baca dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memulai semua ayatnya di dalam Al-Qur'an, memulai semua suratnya di dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali suratul Bara'ah. Kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu suratul At-Taubah. Sebagian para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena memang di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ba di sini adalah merupakan ba al-isti'anah, yaitu ba yang mempunyai faedah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu, hampir di setiap apa yang kita kerjakan, kita disunnahkan untuk kita mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan bismillah, pada hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, maka sepatutnya bagi seseorang itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba itu tidak akan pernah punya kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Ankabut ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ini adalah merupakan apa? Huruf al-muqatta'ah.
huruf al-muqatta'ah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya kalimat alif lam mim, beliau mengatakan Allahu a'lam bi muradihi dalika. Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha tahu dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-huruf al-muqatta'ah ini. Dan inilah yang dipilih oleh kebanyakan para ulama tentang makna dari alif lam mim atau huruf-huruf al-muqatta'ah yang lain di dalam surat-surat yang lain. Dan dijelaskan oleh para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai alif lam mim atau alif lam mim shad atau alif lam ra sebagai awal di dalam banyak surat, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf al-hijaiyah ini. Yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, yang kalian tahu huruf-huruf ini, kalian tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf-huruf al-muqatta'ah ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan setelahnya ayat tentang Al-Qur'an. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, alif lam mim shad kitabun unzila ilaika. Yang banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berkaitan dengan masalah Al-Qur'an setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Huruf al-muqatta'ah yang selalu ada di dalam awal-awal surat. Tujuannya untuk apa? Untuk ta'jiz, melemahkan orang-orang musyrikin yang kalian menganggap bahwasanya kalian itu adalah merupakan ahlul lughah, kalian itu adalah merupakan ahlinya bahasa Arab, kalian berbangga-bangga dengan syair kalian. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan apa? Huruf al-hijaiyah, huruf al-muqatta'ah yang kalian tahu. Apakah kalian bisa datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini? Ternyata apa? Ternyata mereka lemah dan tidak mampu untuk mendatangkan apa yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Adapun di dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Ankabut ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf al-muqatta'ah, alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan tentang Al-Qur'an setelah alif lam mim. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lazimul Qur'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk mengajarkan keimanan, kelaziman dari Al-Qur'an itu ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi beliau menjelaskan setelah huruf al-muqatta'ah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Kelaziman dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu agar seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira bahwasanya mereka ayyutraku akan dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaqulu amanna, setelah mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an tamami hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'minun wadda'a li nafsihi al-imana ayyabku fi halatin yaslimuna fiha minal fitani wal mihan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala bahwasanya hikmah dari hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang yang mengucapkan bahwasanya dia beriman dan mengaku bahwasanya dirinya beriman, itu mereka berada di dalam keadaan yang selamat dari yang namanya fitnah dan ujian. Wala yu'radu lahum ma yushawwisu alaihim imanuhum wa furu'uhu, dan tidak ditampakkan kepada mereka apa-apa yang mengganggu keimanan mereka dan cabang-cabang dari keimanan mereka. Fa innahum law kana al-amru kadzalik lam yatamayyaz as-sadiqu minal kadzib wal muhiqqu minal mubtil. Kalau seperti itu, maka tidak nampak mana orang-orang yang mereka jujur di dalam keimanannya dan siapa yang bohong di dalam keimanannya. Siapa di antara mereka yang berada di dalam kebenaran dan siapa yang di antara mereka yang berada di dalam kebatilannya. Walakin sunnatuhu wa adatuhu fil awwalina wa fi hadhihi al-ummah ayyabtalihim bis-sarra'i wad-dharra. Akan tetapi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk di antara sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan hamba-hambanya, bahwasanya orang-orang yang mereka mengucapkan amanna billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diperjalankan kepada mereka yang namanya ujian-ujian. Pasti akan diperjalankan kepada seorang tersebut sebuah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada seorang hamba. Baik itu dengan sarra maupun dharra. Baik itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa kebahagiaan, kelapangan, kenikmatan, ataupun yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada seorang hamba ad-dharra, yaitu kesusahan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah mereka manusia itu mengira dan menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, dalam keadaan berbahagia setelah mereka mengucapkan amanna wa hum la yuftanun, bahwasanya mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh benar-benar kata Allah, kami telah menguji orang-orang yang sebelum kalian, yang telah mengucapkan amanah sebelum kalian. Yang tujuan dari itu semua, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang dari ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala pengen mengetahui siapa yang jujur di dalam keimanannya, siapa yang bohong di dalam keimanannya tersebut.
Kalau kita mau melihat ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ujian pasti akan datang di perjalanan kita. Gak mungkin kita mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mulus-mulus saja. Ujian itu pasti datang. Bagaimana dahulu para anbiya, mereka diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang paling berhasil adalah orang yang paling banyak ujiannya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu dan yang paling banyak ujian siapa? Al-anbiya. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Mereka adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pengen mempersiapkan keimanan yang kuat kepada para anbiya. Makanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mengaku beriman, mengucapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala, entah itu ujian dengan sesuatu yang sarra, dengan sesuatu yang membahagiakan, atau Allah Subhanahu wa taala uji dengan sesuatu yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah dalam surat Al-Anbiya. Dan kami uji kalian semua dan kami akan uji kalian semua dengan apa? Bil khairi wasyarr, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Sebagai bentuk apa? Fitnah. Sebagai bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada seorang hamba. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, ada orang-orang yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan ini bukan ujian yang mudah. Bukan ujian yang gampang. Makanya ketika para anbiya yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang begitu luar biasa, apa yang mereka ucapkan? Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah Subhanahu wa taala menguji diriku, apakah aku bisa bersyukur, apakah aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak seseorang selamat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan derita. Tapi betapa banyak di antara manusia yang dia gagal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan kefakiran yang aku takutkan. Aku enggak takut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimpa kalian kefakiran. Tapi yang aku takutkan menimpa kalian antuftahalakumud dunia, dibuka bagi kalian itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dunia kepada kalian semua. Sehingga kalian menikmati dunia, ketika kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah fayuhlikum. Disitulah kalian akan binasa, gak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ujian yang begitu berat ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya apa? Kebaikan. Dimudahkan urusannya, dilapangkan, diberi kesehatan, diberi istri, diberi anak, diberi kelapangan. Seseorang apakah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan dikira ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan kelapangan, ini bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dan terkadang dan paling banyaknya hamba enggak merasa kalau ini adalah merupakan ujian. Selalu dikira bahwasanya kelapangan, kenikmatan itu hanya sekedar apa? Nikmat, bukan ujian. Coba kalau antum mendapatkan harta, antum mengatakannya itu apa? Nikmat atau ujian?
Nikmat. Antum dapat mobil, alhamdulillah dapat nikmat. Pernah antum mendapatkan mobil, dapatkan rumah yang besar, habis itu mengatakan, alhamdulillah anak dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang dibilang ujian itu adalah merupakan apa? Kesusahan, kesulitan. Itu yang selalu dibilang ujian. Padahal kebaikan, dapat istri soleh, dapat anak soleh, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan kesehatan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu kita gagal dalam melihat, selalu kita lalai sehingga kita tidak menganggap bahwasanya itu adalah merupakan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Nah, dari sini ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang namanya ujian itu pasti akan menimpa seorang mukmin. Pasti, hatman, sesuatu yang pasti yang akan menimpa seorang mukmin itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada seorang hamba. Yang tujuan dari ujian tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Allah pengen tahu siapa di antara hamba-hambaku yang jujur dalam keimanannya dan bohong dalam keimanannya. Kenapa? Karena walaqad fatannal ladzina min qablihim. Karena orang-orang yang dahulu itu juga sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin wa liyumahhisallahu alladziina amanu wa yamhaqal kafirin am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin kata Allah. Ayat ini ikhwani billah, coba kalau kita mau mentadabburi, ini hakikat sebuah perjalanan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan seorang mukmin itu bersedih. Jangan seorang mukmin itu merasa hina. Antumul a'launa, kalian itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? In kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang membuat kita mempunyai rasa cinta yang benar kepada Allah. Keimanan yang membuat kita mempunyai rasa takut yang benar kepada Allah. Keimanan yang membuat kita mempunyai rasa roja kepada Allah dengan benar. Keimanan yang membawa kita untuk kita takut mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya keimanan yang seperti ini, la tahinu wa la tahzanu. Jangan pernah engkau merasa hina, jangan engkau pernah merasa sedih. Antumul a'laun. Kalian itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian tertimpa musibah di dunia. Kalian tertimpa sedih di dunia. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Ketika kalian mendapatkan susah, ketika kalian mendapatkan ujian, ketika kalian mendapatkan cobaan, faqad massal qauma qarhum mithlu. Orang-orang dahulu mereka sudah mendapatkan lebih dari yang kalian dapatkan. Kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dirasakan oleh Alu Yasir. Kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dirasakan oleh keluarga Yasir. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sebelum kalian untuk mereka beriman, mereka dikubur hidup-hidup di bumi. Kemudian kepala mereka disisir dengan sisir besi. Sampai apa? Sampai
kulit sampai daging mereka terkelupas dengan apa? Dengan besi-besi tersebut. Alu Yasir, bagaimana mereka ingin beriman, dicoblos dari tubuhnya sampai keluar sampai mulutnya. Untuk mereka mempertahankan apa? Mempertahankan iman. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Absyiru ala Yasir." Berbahagialah wahai keluarga Yasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Ujian kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak seberat yang mereka rasakan. Karena ujian itu pasti akan datang kepada kita. Jangan dikira bahwasanya ketika kita mengucapkan amanna, ketika kita mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian mereka mungkin, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ujian mereka ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji dengan jiwa yang harus mereka korbankan untuk mendapatkan keimanan mereka. Ujian kita sekarang berbeda dengan ujian mereka. Kita mengucapkan amanna billah, tapi apa? Syawagil yang menyibukkan kita dari iman begitu banyak. Jangan dikira ini bukan ujian. Kita disibukkan dari thalabatul ilm, kita disibukkan dari kita menuntut ilmu, kita disibukkan dari kenal dengan Allah, kita disibukkan dari sholat, kita disibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah merupakan ujian. Apakah kita bisa selamat dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita? Ustaz, anak kok beriman, anak mengucapkan iman, tapi kok perjalanan anak santai-santai saja. Perjalanan anak kayaknya flat gitu aja, alhamdulillah, aman. Kayaknya nggak ada ujian kayak ujian yang terjadi pada zaman dahulu. Belum tentu. Ujian seseorang itu masing-masing. Coba kita lihat ujian saudara-saudara kita di Gaza. Untuk mereka memperjuangkan imannya, mereka harus berhadapan dengan musuh. Untuk mereka memperjuangkan imannya, mereka harus memperjuangkan jiwanya. Lah kita, untuk memperjuangkan imannya, terkadang kita kalah sama HP. Untuk memperjuangkan iman kita, terkadang kita kalah dengan kerjaan kita. Untuk memperjuangkan iman, terkadang kita kalah dengan harta kita. Untuk memperjuangkan iman, terkadang kita kalah sama istri kita. Jangan dikira itu bukan ujian. Itu semua ujian. Anak, istri, harta, kerjaan, handphone, semua. Jangan dikira itu adalah merupakan ujian. Untuk apa? Untuk memperjuangkan iman kita. Itu adalah merupakan yang ujian Allah Subhanahu wa taala uji kita semua. Kalau ujian-ujian yang betul-betul nyata yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang betul-betul beriman, yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira kalian mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala enggak mengetahui siapa di antara kalian yang apa? Mujahadah, siapa yang di antara kalian yang sabar. Makanya anak sampaikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang dahulu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mujahadah, siapa yang sabar dengan ujian apa? Ujian fisik mereka. Ujian fisik mereka. Mereka disiksa. Bagaimana Bilal siang-siang hari ditaruh, kemudian ditaruh batu di atas badannya. Bagaimana para sahabat dahulu itu dihisab, dikepung, dimuqatta'ah, gak diajak muamalah. Itulah ujian-ujian bagi mereka untuk memperjuangkan apa? Untuk memperjuangkan iman. Allah pengen tahu siapa yang sabar untuk memperjuangkan iman tersebut
dan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujian kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ujian kita untuk kita mendapatkan ilmu, mau enggak kita untuk duduk di majelis ilmu? Ujian kita untuk kita mendapatkan keimanan, mau enggak kita mau belajar tadabburi Al-Qur'an? Belajar untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan ujian kita. Allah pengen tahu siapa yang sebenarnya pengen betul-betul beriman dan siapa yang cuma pengennya itu apa? Kalau orang Jawa, abang-abang lambe. Oh ya Ustaz, kita memang harus belajar. Kita harus punya keimanan, Pak. Iman itu enggak ngayal. Iman itu enggak mimpi. Jangan dikira antum duduk-duduk terus jadi orang beriman yang imannya kayak Abu Bakar, enggak mungkin, mustahil. Abu Bakar jadi Abu Bakar, Umar jadi Umar, Utsman jadi Utsman, Ali jadi Ali. Itu ada perjalanan belajarnya. Bertemu dengan Rasul, kumpul sama Rasul, ngelihat perjuangan Rasul, tahu Al-Quran, tahu sunnah, jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Ali. Punya perjalanan iman, bagaimana mereka membangun keimanannya, baru mereka punya keimanan yang kuat. Kalau kita, ya Ustaz, kita harus jadi orang yang beriman, yang benar kepada Allah, suruh belajar. Si Ustaz sibuk, afwan Ustaz, masih sibuk dengan kerjaan. Disuruh belajar, si Ustaz sibuk dengan anak istri. Disuruh belajar, bentar Ustaz, sudah tua. Nunggu apa? Nunggu masuk kuburan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian kita. Bisa enggak kita melewati ujian untuk kita menambah keimanan? Bisa enggak ujian kita melewati ujian tersebut untuk kita mempunyai iman yang benar? Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, walakin sunnatuhu wa adatuhu fil awwalina wa fi hadhihi al-ummah ayyabtalihim bisarra'i wad dharra. Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua dengan yang namanya kenikmatan dan menguji kita dengan yang namanya kesusahan. Ini Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Wal usri wal yusri, kesulitan dan kemudahan. Wal mansyati wal makrahi, dalam keadaan kita semangat atau kita dalam keadaan terpaksa. Wal ghani wal faqri, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dan kefakiran. Wa idalatil a'da'i alaihim fi ba'dil ahyan, terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihinakan oleh musuh. Kita dihinakan oleh musuh, dan ini yang sudah terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Wa mujahadatil a'da, yaitu apa? Untuk kita berperang melawan musuh. Bil qauli wal amal wa nahwi dzalika minal fitan, baik itu dengan perkataan, baik itu dengan perbuatan, dan selain dari itu dari yang namanya fitnah-fitnah. Allati tarji'u kulluha ila fitnati syubhat al-mu'aridah lil aqidah wasyahawat al-mu'aridah lil iradah. Yang semua fitnah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semuanya kembali kepada dua hal. Ujian itu kembali kepada dua hal. Kalau enggak fitnah syubhat, fitnah apa? Fitnah syahwat. Kalau enggak fitnah syubhat, fitnah syahwat. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujian-ujian tersebut kembali kepada dua hal ini. Kalau enggak fitnah syubhat, fitnah syahwat. Fitnah syubhat akan merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syahwat akan merusak keinginan kita. Akan merusak apa? Iradah kita. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dua fitnah ini yang paling besar. Antum tahu dua fitnah ini nyerang siapa? Nyerang Yahudi dan nyerang siapa? Nasrani. Syubhat nyerang siapa? Anda tanya, syubhat itu nyerang siapa, Pak? Nasrani. Syahwat nyerang siapa? Yahudi. Yang dua hal ini itu bisa diselesaikan dengan apa?
dengan al-ilmu wal amal. Dengan al-ilmu wal amal. Itu sudah siratal mustaqim itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu apa? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Mereka ini mengumpulkan antara al-ilmu dan al-amal. Tidak ada yang lain. Dikumpulkan antara al-ilmu dan al-amal. Fitnatus syubhat itu bisa dihancurkan dengan ilmu. Dan fitnatus syahwat itu bisa dihancurkan dengan amal. Yang semua kembali kepada apa? Kembali kepada ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk a'immatun fiddin wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kan itu ayatnya. Orang yang akan diangkat oleh Allah untuk menjadi imamatul fiddin punya dua sifat. Apa sifatnya? Sabar. Dan yang kedua apa? Yakin. Antum tahu sabar ini apa? Sabar ini adalah merupakan tingkat paling tingginya amal. Tingkat paling tingginya amal. Antum bisa sabar. Antum bisa beramal kalau nggak sabar. Duduk saja di majelis ilmu butuh sabar. Antum baca Al-Quran butuh sabar. Sholat malam butuh sabar. Puasa butuh sabar. Birrul walidain butuh sabar. Semua butuh sabar. Makanya disebutkan oleh para ulama, a'immatul fiddin, orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam di dalam agama, pertama sifat yang harus mereka punya yaitu as-sabr. Ini kuatul amal. Kuat di dalam beramal. Wal yakin, ini adalah merupakan a'la maratibil ilm. Paling tingginya sifat ilmu itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita perjuangkan di dalam perjalanan kita menuju Allah, yaitu apa? Al-ilmu wal amal. Al-iman dan al-amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering gandengkan innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terus banyak digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan al-iman dan amal soleh ini fitnah syubhat, fitnah syahwat itu akan antum bisa redamkan. Ujian datang, ujian pasti datang. Tapi antum enggak terjatuh ke dalam ujian tersebut. Jangan dikira, Pak. Jangan dikira kalau kita sudah punya ilmu dan amal, kalau kita sudah punya iman, kalau kita sudah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujian itu tidak datang. Ujian itu pasti datang. Cuma kita selamat dari ujian-ujian itu, kita selamat. Berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu, mereka nggak punya amal. Ujian datang, tapi apa? Dia gagal dalam ujian. Ujian datang, dia gagal dalam ujian. Ujian datang, terus gagal dalam ujian. Tapi orang yang punya iman, orang yang punya ilmu, orang yang punya amal soleh, ujian datang, tapi apa? Diselesaikan ujian-ujian tersebut dengan apa? Dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ini intinya. Yaitu apa? Perkaranya seorang mukmin itu sangat mengherankan. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang mukmin. Karena perkaranya orang mukmin itu semuanya baik. Perkaranya orang mukmin itu selalu membawa kebaikan. In asabahu syarra syakar fakana khairul lah. Orang mukmin itu mendapat ujian kebaikan, pasti datang ujian kebaikan kepada orang mukmin. Tapi dia orang yang beriman. Dia tahu caranya untuk menyelesaikan ujian tersebut. Syakaro, dia bersyukur. Fakana khairul lah. Karena dia bersyukur menjadi sebuah kebaikan kepada dia. Coba kalau dia mendapatkan ujian kebaikan, dia nggak bersyukur, dia nggak mendapatkan kebaikan. Wa in asabahu dharra, kalau seseorang itu mendapatkan ujian, sabar, dia bersabar, fakana khairul lah, dan itu menjadi sebuah kebaikan
bagi dirinya. Nah, inilah ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang Syekh Sa'di rahimahullahu taala sampaikan, allati tarji'u kulluha ila fitnati syubhat al-mu'arid, fitnati syubhat al-mu'aradatil aqidah wasyahawat al-mu'aridatil iradah. Yang dimana semua fitnah itu kembali kepada syubhat, gak punya ilmu, dan kembali kepada syahwat, akhirnya merusak iradah, merusak keinginan. Yahudi gagal dalam iradah, padahal dia punya ilmu. Dia kenal bahwasanya Allah adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Yahudi tahu bahwasanya apa? Kehidupan adalah merupakan kehidupan akhirat, tapi ternyata apa? Rusak iradahnya, rusak keinginannya. Yang harusnya dia mengharapkan akhirat karena dia syahwatnya lebih besar. Makanya apa? Yang dia inginkan dunia, yang dia inginkan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan tentang Yahudi, jual ayat-ayat Allah dengan apa? Thamanan qalila, dengan harga yang rendah, harga yang sedikit. Dijual sama orang-orang Yahudi, Tauratnya, ilmunya dijual untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kehidupan dunianya. Iradahnya rusak nih orang-orang Yahudi. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani kena syubhat, tidak punya ilmu, tidak punya keyakinan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dol, sehingga akhirnya mereka sesat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau benci, dan bukan juga jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, faman kana inda wurudi syubhat yathbutu imanuhu wa la yatazalzal ya'mal bi muqtadal iman wa yujahidu syahwatahu dalla dzalika ala sidqi imanihi wa sihhatihi. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang syubhat itu terkadang datang kepada seseorang tersebut, akan tetapi apa? Yathbutu imanuhu, imannya tetap, imannya kuat di dalam menahan syubhat. Kita terkadang kena syubhat sedikit saja goncang semua, ya kan? Baru ada fitnah Gaza, ada syubhat masuk, wis dak karu-karuan, rame di grup, ya kan? Akhirnya saling serang di grup. Itu baru fitnah sedikit, gitu. Akhirnya jadi rame di media sosial. Ini kan menunjukkan bahwasanya apa, Pak? Yang harus kita sadari, oh ternyata ilmu kita itu masih adoh, gitu. Masih jauh. Yang sepatutnya bagi seorang, kalau sudah tahu kalau ilmunya jauh, wis aku tak belajar saja, daripada apa? Daripada aku ikut komentar. Maka faman kana inda wurudi syubhat yathbutu imanuhu wala yatazalzal. Ketika seseorang datang kepada dirinya syubhat, maka apa? Orang yang kuat, maka apa? Imannya dia akan tetap, enggak goncang imannya. Wa yadfa'uha bima ma'ahu minal haqqi wa inda wurudi syubhat al-mujibati wad da'iyati ilal ma'asi wad dzunub. Begitu pula imannya tersebut akan menolak syubhat tersebut karena dia punya ilmu, punya keimanan. Ketika datang syubhat, begitu pula ketika datang syahwat. Ketika datang wa inda wurudi syahwat, ketika datang syahwat kepada dia yang mengharuskan dia untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memalingkan dia dari ma'amarallahu bihi wa rasuluhu, apa yang Allah perintahkan dan rasulnya, ya'mal bi muqtadal iman. Seseorang itu akan menjalankan tuntutan iman. Sehingga apa? Wa yujahidu syahwatahu, dia berjuang untuk syahwatnya. Dalla dzalika ala sidqi imanihi. Itu menunjukkan jujurnya keimanan. Menunjukkan apa? Sihhatu imanihi. Datang syubhat, dia punya iman, punya ilmu, punya pengenalan yang kuat tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Disingkirkan ini syubhat, imannya terus akan berjalan. Datang syahwat untuk mengajak berbuat maksiat, datang syahwat untuk dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya tadi apa? Imannya tadi akan menolak.
Ini semua menunjukkan apa? Sidqu imanihi, jujurnya keimanan dan benarnya iman seseorang. Makanya tadi Ana sampaikan bahwasanya apa? Kalau kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti terus kita enggak dapat fitnah. Fitnah itu pasti akan datang, Pak. Cuma orang yang beriman itu selalu cerdas dalam menghadapi fitnah. Selalu cerdas dalam menghadapi fitnah. Coba kalau antum perhatikan, fitnah itu banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dengan apa? Ada yang tahu, Pak? Fitnah banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu sebagai apa? Hah? Ada yang tahu, Pak? Dupi yang ngadepi fitnah, mau fitnah aja nggak pernah tahu seperti apa. Allah banyak gambarkan fitnah itu seperti halnya apa? Mauj. Apa mauj? Ombak, badai, gelombang. Itu yang Allah Subhanahu wa taala banyak gambarkan fitnah di dalam Al-Qur'an. Coba kalau antum tanya kepada pelaut, gimana dalam menghadapi badai dan ombak? Diterjang. Ada yang pelaut di sini, Pak? Hah? Wah, gimana mau? Ini nggak pernah belajar kauniyah akhirnya. Coba tanya, Pak, sama pelaut. Gimana kalau ada badai? Gimana kalau ada badai, ombak, diterjang nggak? Enggak. Tapi pelaut itu, coba kalau sekali-kali nanti memang kita perlu jalan-jalan ke laut ya, Pak Sis. Jangan ke gunung terus gitu ya. Supaya tahu. Kalau seseorang itu pelaut, dia akan tahu bagaimana selamat dari yang namanya badai, selamat dari yang namanya fitnah. Dia nggak akan nerjang, dia akan cari selamat, ngindar. Nanti balik lagi. Untuk sampai jalan, sampai selamat, sampai tujuan, dia harus menghindari yang namanya gelombang itu. Dia ngikut, cari selamat, balik lagi ke arahnya, terus ngikut selamat. Kita enggak, ada fitnah syubhat, ayo. Ada fitnah syahwat, ayo. Seakan-akan kita mau terjang itu fitnah, enggak bisa. Fitnah bukan seperti itu diselesaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang fitnah di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan fitnah itu seperti maujun, seperti gelombang, dan Allah ngasih tahu bagaimana cara selamat dari gelombang tersebut. Itu supaya apa sih? Supaya Al-Qur'an yang kita pelajari secara teori itu kita buktikan secara kauniyah. Secara kauniyah bagaimana cara menyelesaikan urusan fitnah tersebut. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Pak. Dan fitnah itu pasti datang kepada kita. Allah sendiri yang mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti fitnah itu akan datang. Fitnah syubhat datang, fitnah syahwat itu pasti datang. Cuma cerdas enggak kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan, melewati fitnah ini supaya kita selamat? Cerdas enggak kita? Kalau kita enggak cerdas, karena kita nggak punya ilmu, kita nggak punya keimanan yang benar, yang main terjang aja. Habiskan, selesaikan, kan kayak gitu. Padahal apa? Fitnah itu ya kita gimana kalau ngadepi ombak, gelombang, badai itu seperti apa? Bapak-bapak bisa buktikan, tanyakan kepada pelaut. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengen yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Menghindar, menyelamatkan, balik, cari tujuan lagi, terus seperti itu. Mengikuti apa? Mengikuti, gak langsung diterjang, Pak. Itulah cara selamat dari yang namanya fitnah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala diuji sama Allah Subhanahu wa taala, difitnah dan lain sebagainya. Imam Ahmad apa? Ya sudah, ngikut. Tapi tetap dalam keadaan pendiriannya, cari, habis itu selamat, terus selamat, kan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa man kana inda wurudi syubhat tu'athiru fi qalbihi syakkan wa raiban wa inda i'tiradi syahawat tusrifuhu ila al-ma'asi aw tusdifuhu 'anil wajibat dalla dzalika ala adami sihhati imanihi wa sidqihi. Berbeda dengan orang yang imannya itu rapuh. Berbeda dengan orang yang imannya itu lemah.
bahkan nggak jujur dalam keimanannya. Dapat syubhat, justru malah apa? Syakkan wa raiban, menjadikan hatinya itu ragu dan raib. Yaitu apa? Ragu hatinya, nggak kokoh lagi dalam memegang sesuatu. Dan ketika dihadapkan dengan syahwat, fitnah syahwat, baik itu harta, baik itu wanita, baik itu urusan syahwat, yang dia akhirnya berbuat maksiat atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, justru malah dia terjatuh ke dalam urusan syahwat. Ini imannya berarti apa? Imannya berarti lemah, imannya berarti rapuh. Kita semua Pak, itu bisa introspeksi iman kita masing-masing. Gimana kita kalau dihadapkan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita? Baik itu ujian syubhat, baik itu ujian syahwat. Ada orang yang rapuh, ada orang yang dia kuat. Yang kuat dia terus berpegang teguh terhadap keimanannya. Kemudian beliau mengatakan wan nasu fi hadzal maqami darajatun, dan manusia di dalam bab ini apa? Darajat, bertingkat-tingkat. La yuhsiha illallah, tidak ada yang mengetahuinya atau menghitungnya kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Famustaqillun wa mustakthir. Ada orang yang dia sedikit dan ada orang yang banyak. Setiap orang tahu dengan dirinya masing-masing. Fanas'alullaha ta'ala ayyuthbitana bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan akhirat. Wa ayyuthbita qulubana ala dinihi, dan menetapkan hati kita di atas agamanya. Fal ibtila'u wal imtihanu lin nufusi bimanzilatil kair yukhriju khabathaha wa tibaha. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ujian, fitnah di dalam jiwa seseorang itu bimanzilati al-kair. Tahu kair Pak? Pandai besi. Ujian itu seperti halnya pandai besi, mengeluarkan kotoran sama burungnya. Emas kan tahu Pak? Ya kan sering kita contohkan emas. Emas jadi sesuatu yang berharga setelah kapan? Ditimpa terus seperti itu. Jiwa juga sama. Jiwa itu akan menjadi jiwa yang hebat kalau sering ditimpa. Jiwa akan menjadi jiwa yang hebat kalau apa? Sering ditimpa, sering diuji. Akhirnya menjadi apa? Jiwa yang hebat. Antum sendiri ngerasakan kan Pak? Coba sekarang antum rasakan. Antum dulu ketika kecil sesukses sekarang enggak? Enggak kan? Orang tua kita dulu masih kecil rata-rata apa? Ya biasa saja orang tua kita. Mau kita makan pakai cabai sama garam aja dulu biasa ya Pak ya. Iya apa enggak Pak? Akhirnya apa? Jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Udan-udanan ya biasa, ya kan? Sakit ya biasa, kan seperti itu. Giliran anak kita, gitu lah, nak jangan main di hujan, nak jangan ini. Akhirnya apa? Jiwanya enggak kuat. Gitu. Sakit sendiri, nangis gitu kan. Anu sedikit nangis. Karena apa? Gak sering ditimpa jiwanya dengan timpaan, ujian. Berbeda dengan kita. Makanya kita sering ngomong sama anak kita, kamu ini lemah, dulu bapak aja kayak gini. Yo beda Pak. Bapak dulu sering ditimpa, saya gak pernah ditimpa sama bapak. Gitu. Bapak dulu sering diuji sama mbak, saya gak pernah diuji sama bapak. Disayang, terus dikasih es krim, terus digendong, terus kan seperti itu. Terus mau jiwanya disamakan, yang nggak akan pernah sama, kan seperti itu. Makanya apa? Disinilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, fal intihla wal imtihan lin nufusi kal kair. Ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi jiwa seseorang itu seperti halnya pandai besi. Kotoran-kotorannya akan dihabiskan. Dan seperti itulah kita akan diuji oleh Allah sampai kita punya keimanan, terus diuji. Makanya itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala'i al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat itu kepada siapa? Para anbiya, kemudian setelahnya, kemudian yang setelahnya. Wong kita Pak,
kadang ujian kita masih ada makan saja, itu kita anggap bahwasanya itu ujian. Gara-gara cuma apa? Lauknya tempe, kan kayak gitu. Wah, lauknya tempe aja udah ujian, lauknya telur ujian. Kenapa? Biasa makan ayam, biasa makan ikan, biasa makan daging, kena tempe, dipecek langsung, duh ya Allah ujian ini, kan kayak gitu. Kena sambal terong langsung ujian. Kenapa? Biasa nyaman. Coba kalau orang yang biasa kena garam sama nasi, kena tempe, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para anbiya dahulu diuji, terus diuji sampai ujian itu membawa para anbiya apa? Bahagia, senyum. Coba antum lihat video-video yang sekarang terjadi. Gimana anak-anak Gaza itu? Mereka bisa senyum nggak? Senyum kan? Kenapa? Ujian sudah begitu banyak buat mereka. Sehingga ngapain sudah menangis? Ini juga udah nikmat. Kenapa? Mereka melihat sesuatu yang lebih buruk dari itu. Ketika mereka selamat, itu sudah rasa syukur yang begitu besar. Mereka bisa senyum. Karena apa? Ujian timpaannya sudah terlalu banyak. Kita yang nggak pernah ditimpa, kena paku sedikit nangisnya nggak habis-habis kan? Karena apa? Karena seperti itulah Pak, jiwa kita butuh ditimpa dan ditimpa terus menerus. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang bahwasanya manusia itu enggak pernah luput dari yang namanya ujian. Dan ujian kemarin dalam surat Al-Kahfi kita sudah jelaskan, ada ujian ilmu, ada ujian harta, ada ujian kekuasaan, ada ujian iman, ya kan? Dan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Tinggal kita cerdas tidak dalam menghadapi yang namanya fitnah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Nggih Pak. Hidayah karena keyakinan dan hidayah karena sesuatu hal, misalnya dia menikahi seorang muslimah, apakah saya lihat itu ujiannya ini berbeda-beda kan? Kalau misalnya dia dengan hidayah dan keyakinan itu dia habis semua, sedangkan ini hidayah dengan menikahi seorang muslim dia alim-alim aja, apakah itu yang yang keyakinan dengan yang menikahi itu merupakan suatu istilahnya itu keimanan yang jadi gitu kan. Jadi kenapa yang kedua itu, yang pertama itu keyakinan Allah teruji, benar-benar uji dengan dibuktikan sebagaimana ayat tersebut, sedangkan orang yang hidayah dengan nikah itu dia biasa aja. Itu aja sih. Terima kasih. Saya belum paham dengan pertanyaan. Coba diulang dengan bahasa yang pas, enak. Mungkin ini saya maksudnya itu, kenapa orang yang dapat hidayah, yang misalnya dia hidayah dengan keyakinan pindah dari pindah agama, misalnya kan, pindah agama dengan keyakinan Allah uji dengan langsung dibuktikan. Sedangkan orang yang pindah agama dengan menikahi seorang muslimah kan biasa-biasa aja gitu kan. Itu sih maksud saya. Oh, nah. Kalau orang pindah agama dari kafir menuju muslim, itu biasanya langsung diuji sama Allah. Itu. Tapi kalau orang pindah agama karena kawin, itu enggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya adem ayem gitu ya. Nah, Tuhan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang juga disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya apa? Al-imtihan itu tafawud wa darajat. Ujian itu ya bertingkat-tingkat. Gitu loh. Ada orang diuji sama Allah Subhanahu wa taala
ketika kenapa kok orang habis masuk Islam kemudian dia langsung kok dapat ujian gitu. Biasanya Pak, ini yang sering saya dapati teman-teman yang biasanya itu karena dia prasangka mereka sendiri sebenarnya. Saya sering menemui teman-teman yang dia mu'allaf, kemudian dia mengatakan ke anak, Ustaz, anak itu dapat ujian Ustaz, setelah mu'allaf. Anak tanya sama dia, dulu antum ketika menjadi mu'allaf, prasangka antum apa? Ya anak pasti akan diuji sama Allah. Ya sudah, karena prasangka antum mau diuji sama Allah, antum betul-betul diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'adh-dhanni 'abdi. Allah itu bersama prasangkaan hambanya. Memang ujian itu pasti datang, Pak. Tapi jangan pernah minta fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta, jangan pernah berprasangka bahwasanya apa? Kalau saya mendapatkan ujian dari Allah supaya ini enggak usah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu al-afiyah." Ujian itu pasti datang, tapi minta sama Allah al-afiyah. Minta sama Allah itu jangan diuji. Minta sama Allah Subhanahu wa taala itu jangan ditimpakan ujian. Kita enggak minta saja sudah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita selamat. Kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk meminta al-afiyah dan jaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat ujian, ya sudah husnudzan sama Allah, Allah nyelamatin kita. Tapi jangan pernah berprasangka kalau saya dapat ujian ya, kalau saya dapat ujian, betul-betul diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia mu'allaf apa dan sebagainya sudah jalan setelah dia masuk Islam, kemudian dia punya keimanan, jalani aja, enggak usah suudzon dengan Allah atau dia punya prasangka, entar lagi ujian karena saya baru masuk Islam, gitu. Enggak usah punya pikiran seperti itu sehingga jalan aja dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jalankan, seperti itu. Mungkin kalau yang nikah itu Pak, karena dia dapat senang-senang maka dia enggak kerasa ujiannya. Kayak gitu. Kalau yang itu masih jomblo jadi kerasa ujiannya, Pak. Nah, cukup? Baik, insyaallah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.